Hai guys, welcome to Garis Gelas. The Girly Pod. Yeay! Hari ini episode ketiga yang kita shoot pada hari ini. Ya. Abis ini kita mau main padel guys. Jadi doain biar kita makin kuat, makin cantik, makin kurus, Makin sehat. makin glowing setiap harinya. Gitu. Nah hari ini seperti biasanya itu kita selalu ke cheers dulu. Tapi kali ini kita bawa tumbler lagi kesukaan kita dari Oala. Aku dari Corsical. Cheers. Cheers. Nah biasanya tuh memang di setiap, karena namanya gadis gelas, kita tuh suka banget dulu ya minum sambil ada cheers wine. Tapi makin kesini namanya juga makin tua, makin Banyak kendala kehidupan. Banyak kendala kehidupan dan wine gak murah juga guys. Jadinya kita setuju untuk kayak paling ya sebulan 2 bulan sekali kita bakal minum pakai wine aja gitu loh. Jadi pelan-pelan lah ya dari hasil garis gelas ini kita bisa beli wine dan ngobrol-ngobrol setiap harinya. Oke. Jadi kita mau bahas apa hari ini, Sa? Nah hari ini masih dari kelanjutan dari episode sebelumnya. Ya. Di episode pertama kita ngomongin apa, Sap? Gue nggak episode pertama hari ini maksud gue. Iya, gue lupa lagi. Kita ngomongin tentang jadi cewek jangan norak itu loh, ani-ani. Oh ya, ani-ani. Habis itu kedua kita ngomongin tentang cowok kalau investasi, lu tuh cowok makin serius atau enggak. Dan yang ketiga masih relatable, masih seputar dengan cewek cowok, tapi lebih ngomongin terhadap kenapa cewek cakep sering terlihat jalan bareng cowok yang maaf biasa aja, bahkan cenderung jelek. Apakah uang, status, atau rasa aman lebih penting daripada tampang? Atau apakah cewek sebenarnya lebih realistis dalam memilih pasangan? Gue udah kayak presenter gue. Panjang ya? Ya kan? Pembukaannya agak kepanjangan sih. Iya. Tapi basically, kalau kalian jalan-jalan di mall, atau di bar, atau apapun, kalian pasti sering banget ngelihat kalau cewek cantik, ya kan? Biasanya ya. Ya memang pilihannya cuma 2, kalau nggak cowok ganteng, cowok jelek. Iya. Tapi biasanya itu nggak apa-apa gitu kalau cowoknya jelek. Benar. Ya kan? Tapi in contrary, kalau cowoknya ganteng, biasanya dia itu pasti sama ceweknya cantik. Biasanya. Maunya sama ceweknya cantik. Kenapa itu, Sab? Apa yang terjadi dengan fenomena, especially di Jakarta ini? Enggak lah. Semuanya sih sampai satu dunia menurutku. Kayaknya emang udah selalu kita omongin deh, cowok itu visual. Kalau orang cowok tuh jatuh cinta dari mata. Kalau cewek itu dari telinga. Iya, makanya banyak para gombalers ya. Iya, jadi kayaknya yang tadi lu bacain juga, Sa, kalau cewek tuh gak ngeliat tampang doang, tapi dia merasa secure gak, stable gak, terus kayak lihat masa depannya cerah nggak, lebih berpikiran jauh gitu. Benar. Kalau cowok kan makanya kalau sering bilang banyak yang selingkuh, kayak dilihat seksi, dia lihat langsung terpikat, langsung mau, langsung kayak pip gitu ya. Iya, karena cowok visual banget kan, nggak memungkiri mau cowok ganteng ataupun kurang ganteng, semuanya tetap visual, maunya yang cantik. Benar. Nah kita ngomongin masalah cantik, lu cantik gak? Cantik dong. Cantik dong. Kita ngomongin beauty privilege ya, and stability privilege. Ini gak memungkiri, karena fenomena ini gue berasa tuh terjadi karena ya memang it is what it is. Beauty privilege is real. Di dunia kita ini kayak gini lah, cewek yang cantik mereka itu pasti lebih punya akses untuk memilih. Ya setuju. Ya kan? In the other hand, cowok yang punya stability lebih punya option buat memilih. As simple as that. Dan itu emang kayak hukumnya seperti itu. Karena kan pada dasarnya cowok itu harus provide ya. Jadi kayak lu deh, nanya Sabrina deh. Sebagai cewek yang dikonotasikan cantik, Sab, apa hal yang selalu lu dapatkan dari cowok-cowok gitu? Komen-komen apa, perilaku apa gitu loh. Ya mungkin kayak lebih, tapi kayaknya semuanya bakal nge-treat baik sih ya. Maksudnya cowok yang baik akan nge-treat semua cewek sama. Tapi mungkin ketika lu
cantik, contohnya kalau lu lagi pergi ke restoran, tiba-tiba lu dikasih kayak komplimen. Anjir, kayak siapa tuh Sap? Kayak temen kita kan satu. Siapa ya? Temen kita. Lupa lagi gua. Gue sih nggak pernah sih. Jadi gini ya guys, menurut gue, Iya. gue Iya. nggak tahu lu, tapi gue nggak pernah sebelumnya punya temen yang sexual appeal-nya tinggi sekali. Oh, temen kita. Gue kayak temen yang mana pas lu bilang sexual appeal, gue langsung kayak nyambung. Bener. Jadi satu beauty privilege, yang kedua sexual appeal guys. Ini mungkin Kalau udah next beauty, episode ya. kalau udah beauty terus sexual appeal Wah, tinggi kelar juga lu. udah kayak Kelar. Jadi kayak pernah gak sih lu kayak ngeliat artis atau apa yang kayak gila dia seksi banget ya? Iya. Contoh yang punya sexual appeal lumayan oke gitu menurut gue kayak Marion Jola gitu. Oh ya. Ya kan kayak cantik sih tapi dia lebih ke ada sexual appeal-nya. Gue nggak pernah seumur-umur punya teman yang sexual appeal-nya setinggi teman kita ini. Ini kalau teman kita nonton dia pasti kecikikan sih kayak kata, dia pernah datang ke sini guys. dia pernah Kalian datang cek kesini. aja yang Nanti mana cek ya. episode yang mana. Tapi gue nggak pernah seumur-umur gue ke coffee shop. Tiba-tiba bisa datang coffee. Kalau di bar lumayan sering ya. Iya. Kayak dibayarin minumannya atau minuman datang itu kan lumayan kayak normal lah ya. Atau cewek-cewek nggak bayar. Tapi ini coffee shop. Sestandar coffee shop. Terus tuh dikasih kopi. Kopi cappuccino datang ke meja gua cuy. Terus ngomong, Kak, which is ke teman gue ya, bukan gue nih. Bukan gue nih. Karena gue berasa ya gue cantik. Tapi gue gak punya sexual appeal yang tinggi sekali. You know? Iya. Terus kayak, Kak, dapat kopi dari barista. Terus yang teman kita yang kayak, oh ya thank you. Duh. Gila sih menurut gue. Ya itu privilege cewek cantik sih. Iya privilege. Maksudnya again lah, beauty ya. privilege is real. Kayak misalkan kamu lebih pastinya kayak zaman-zaman mungkin kita sekolah kayak cewek yang paling banyak di taksi, lebih kayak mungkin sering diajak jalan dan lain-lain gitu loh menurut gue. Jadinya karena banyak yang attract sama dia, jadi dia lebih punya kemampuan untuk opsi-opsi milih ya. Betul, jadi kayak mungkin opsinya lebih banyak lah kita bisa bilang. Jadi mau cowok yang ganteng pun ataupun cowok yang kurang gitu atau biasa aja. Nah tapi in the other hand, cowok itu kebalik, apalagi zaman sekarang kita. Cewek itu yang tadi Sabrina ngomong gak cuman ngomongin atau cuman cuman pengen tampang doang, tapi mereka tuh mencari stabilitas, mencari sekuritas, dimana itu bisa didapatkan dari cowok yang ganteng maupun yang kurang gitu. Apalagi nah sekarang kita balikin, kalau cowoknya ganteng dan punya stabilitas yang tinggi, kelar lah. Wah ya semua cewek ngantri lah. Ya semua cewek ngantri lah gitu loh. Udah ganteng, stabilitasnya bagus. Jadi makanya banyak cowok-cowok yang udah gitu tuh umur 40 lebih yang cari cewek lain ya. Bener sekali. Karena ngantri semua pasti cewek-cewek. Bener, karena pada dasarnya uang, status, kan kalau kita bisa bilang kayak karisma cowok, yaitu yang menjadi daya tarik seorang laki-laki. Jadi walaupun mungkin kayak misalnya cowoknya kurang ganteng tapi dia berkarisma, humoris kan ya sekarang. Humoris. Cewek cantik juga bisa suka. Benar. Gitu. Jadi kalian gak usah takut ya dengan muka kalian, jelas punya stabilitas dan ini emotionally availability gitu. Jadi pada dasarnya cewek itu mungkin lebih strategik, asin kayak dia lebih mikir, aduh cowok gue ini bisa jadi ayah yang baik gak ya, bisa jadi suami yang baik gak ya. Nah in the other hand kalau cowok tuh again lebih visual. Kalau dia punya stabilitasnya, ya kan dia bakal mikir ya kenapa gue gak cari cewek yang cantik, cewek yang bagus untuk anak-anakku atau calon istri atau calon ibu dari anak-anakku. Makanya kan banyak banget. Anjir gue kemarin baru kayak ngeliat video Sap. Lu tau ini gak Dr. Tyler? Kayak gue pernah denger deh. Pernah denger kan? Ini yang chiropractic yang krek-krek tapi ganteng gitu. Dia kan habis married sama artis Indo. Aureli ya, gue pernah lihat. Ya, gue suka banget sama mereka. Mereka dua cakep dan ganteng. Iya cakep dan ganteng guys. Sama-sama dua-duanya. Terus gue inget banget di vow-nya Dr. Tyler dia ngomong kayak Aureli itu maksudnya beautiful and you're like mother of my child, kayak the future mother of my child. Karena basically ya cowok itu nyari cewek ujung-ujungnya karena kan cowok tuh punya pernah gak sih lu mikir kayak cowok tuh kayak pengen bereproduksi? Iya gue kayak dia itu kayak punya bukan naluri atau apa. Bukan kayak mereka tuh ini banget dengan the idea of punya anak.
Mereka suka banget Iya, gitu. iya, iya. Nih, kalau cewek kan sekarang banyak nih yang Yang mau child child free. free, Tapi iya. lu lihat cowok, jarang banget. Jarang, iya. Nggak ada cowok yang ditanya mau punya anak atau enggak, bilangnya nggak mau. Iya, jarang sih, Jarang, lebih banget. jarang maksudnya Lebih jarang daripada daripada cewek. cewek, Iya, betul, ya betul. itu gue setuju sih. Karena kan mungkin sifat naluri ya kalau cowok itu untuk bereproduksi gitu. Cuma cewek nggak ada sifat Iya, naluri itu. sebenarnya ada juga, tapi kayak maksud gue mungkin lebih pengen gitu Mungkin loh. kayak cewek Meneruskan, sakit. iya, kalau cowok kan meneruskan keturunannya dia Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi dia tuh selalu mencari cewek-cewek yang tuh untuk yang oke, bagus untuk anak-anak dia. Nah biasanya apalagi kalau udah punya duit, udah punya kapabilitas, Terus ya ganteng juga lagi. gantengnya dia sih nggak cari cewek yang cantik banget aja, makanya mungkin suka pageant kan banyak. Makanya ini ya, berarti teori kalau cowok ganteng biasanya sama cewek cantik tuh terbukti di Aureli berarti ya? Benar. Bener kan? Iya, Kita udah itu dapet cakep contoh tuh guys, 1. banget sih. Nah malah kadang-kadang gue juga suka berpikir tuh kayak kadang-kadang tuh cewek cakep. Ini kita ngomongin cewek cakep ya. Malah kadang-kadang trauma sama cowok ganteng. In the end-nya ya. Iya juga sih. Ya kenapa Bisa. tuh Sab? Ya karena mungkin cowok ganteng karena dia merasa dia ganteng, dia lebih gak setia. GTGG. Apa tuh? Gue tahu gue ganteng. Lu tahu gak Singkatannya itu? Iya, cowok GTGG katanya. Yang cowok yang berasa ganteng banget, semua cewek mau sama dia. Iya, dia jadi kayak sombong gitu kan biasanya. Nah, malah terus kayak banyak godaannya kan berasanya. Karena dia tahu dia ganteng, punya duit. Jadi banyak banget cewek-cewek mau sama dia. Jadi kayak nah, sebagai satu sisi jadi ceweknya beneran tuh kayak jadi males. Ya mendingan gue punya cowok biasa aja biasanya tapi gue tapi stabil, setia, sayang setia. sama kamu, dan itu jauh lebih oke gitu. Ya kan? beda sama cowok. Ya. Kalau cowok kan selalu lihatnya visual doang, cuma cantik doang. Ya sesuai jadinya, tipe dia nggak, iya. sesuai yang dia mau nggak sifatnya dan apalagi ya, dan seterusnya gitu. Jadi cewek cakep sama dengan capek sama cowok ganteng. Oh ya, maksudnya Indian maksudnya cewek cakep biasanya. Ya kadang-kadang juga males sama cowok ganteng. Jadi nggak cuman, maksudnya jangan kira misalkan kalau ada yang nonton dan cowok dan kalian berasa ganteng, nggak semua cewek cakep juga mau sama kamu. Gitu loh. Karena masih banyak juga cewek-cewek yang cakep dan mencari hal yang lain. Iya, selain duit ya. Tapi berasa gak sih jadinya cowok-cowok yang biasa aja tuh bakal lebih effort gitu loh. Bener. Iya, daripada kayak cowok ganteng berasa kegantengan, dia jadi kayak menyepelekan ceweknya. Karena dia ngerasa, cewek lain juga bawa sama gue gitu. Iya, bener. Tapi kalau cowok yang biasa aja dia lebih berjuang keras mungkin untuk cari uang. Terus, karena dia berasa maksudnya, oke gue udah minus di tampang. Iya. Tapi ya gue bisa harus plus berusaha dia yang lain, kayak lebih setia juga. Jadi kayaknya kita juga kalau disuruh pilih, kita oke sih kayaknya sama cowok biasa aja tapi baik, pekerja keras, terus menyayangi pacar dan future istrinya. Iya, betul. Setuju banget, makanya aku juga sempat lihat ada di satu video gitu. Ini pesan untuk cewek-cewek yang masih bersama cowok-cowok yang lagi meniti karir. Atau yang baru mulai lah dari nol. Katanya gini, ya kan kita udah denger banyak lah ya, percuma lu sama cowok kaya tapi lu juga di quote and quote siksa secara emosional, atau pelit sama lu, atau bahkan kayak cuman kasih lu duit doang tapi selingkuh sana sini. Jadi dia ngomong, gak ada yang salah dengan cowok yang lagi meniti karir, tapi kalau lu cari cowok yang bertanggung jawab dan rajin. Karena in the end di umur dia yang keberapa, karena keberhasilan itu nggak selalu kayak gue under 30 harus punya rumah dan mobil, nggak juga. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih kesempatan untuk bisa berhasil tuh di tahun mungkin 40, 50, you never know. Tapi di saat kamu ngejalanin sama orang yang bertanggung jawab dan punya sifat yang rajin, itu they will be there someday gitu. Intinya harus tahu core-nya dulu ya guys. Betul. Kayak karakter orang ini tuh kayak apa. Makanya ini sini kita juga tulis, emang realitanya itu ya cowok tuh bakal harus selalu berusaha dan cewek tuh harus bertahan. Iya, bertahan menunggu, sabar. Ya, sabar. Ya tapi basically banyak lah ya orang-orang yang kayak mungkin mikir sampai di titik ini. Gue berasa ya, ada juga yang mungkin bilang jangan mau memulai dari nol. Itu loh yang lagi hits banget. Gue juga gak mau dari nol, tapi gue at least 3 lah. Iya, gak apa-apa gitu. Iya, 3 at least kayak sayang sama lu. Iya, tapi ya kalau nol banget kan kayak ya gimana juga ya. Jadi
kita revisi ya, nggak dari 0 tapi at least 3. Basically realistis lah guys. Ya, ya, Kalau ya. misalkan kalian berasa dengan standar hidup kalian sekarang kalian cukup dengan 0 ya nggak apa-apa juga. Kalau udah 0 terus gak mau kerja gimana? Ayo. Nah itu lebih pusing Terus lagi kan. males-malesan, ya Betul. kan? Mending kalau 0 tapi dia rajin. Itu Ya. kita masih bisa kayak, oh yaudah yuk, ayo semangat, terus nanjak Betul, gitu kan. betul. Hmm. Nah sekarang aku mau nanya nih ke Sabrina. Satu hal lu sebagai cewek, ini kan satu hal, ini mungkin buat cowok-cowok ya. Satu hal yang menurut lu sebagai cowok harus diusahakan. Harus diusahakan. Iya, jadi kayak misalkan gini, kalau lu cowok, dimanapun stage of life lu berada, dimanapun fisik lu gimana, tapi yang paling penting buat lu dari cowok itu apa? Bertanggung jawab sih. Nah, bertanggung jawab. Iya. Mau dia nggak punya duit, mau dia jelek, mau dia kaya, mau dia ganteng banget, ya harus bertanggung jawab sih. Apalagi bertanggung jawab dengan pilihan yang dia ambil. Contohnya, dia udah milih mau mau jadi suami dari cewek ini. Terus tiba-tiba istri lagi hamil dia tinggal. Berarti itu namanya bertanggung jawab nggak? Enggak kan? Nah, makanya kayak ya mau di stage of life apapun itu, misal lagi susah atau lagi apa, yang jelas dia harus bertanggung jawab sih. Karena menurut gue cewek itu ya pasti akan bertahan sih. Iya nggak sih? Kayak cewek tuh biasanya walaupun cowoknya lagi susah, belum berhasil, cewek yang bener-bener sayang sama cowoknya tuh bakal nunggu, bakal bertahan buat cowok ini. Tapi menurut gua kalau cowok tuh kayak bisa tinggal aja gitu, bisa pergi. Iya 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 lumayan. nggak? Apalagi kalau udah konotasinya berkeluarga ya. Iya. Iya kan? Make sense. Bener guys. Jadi ya bener sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan cowok lu bertanggung jawab tapi pendek. Kok lu ketawa? Kok gue gak lain bertanggung jawab tapi pendek. Enggak, gue harus di-compare. Kok lagi bisa? Gue harus di-compare. Jadi kayak bertanggung jawab pendek atau tinggi tapi suka selingkuh. Gue pilih bertanggung jawab pendek gitu kan. Kalau lu langsung satu itu doang gue bingung. Oh gitu ya. Ya. Oh jadi jadi harus ada comparison. Jadi kalau cuman kayak pendek dan bertanggung jawab nggak apa-apa. Gue bingung jawabnya. Ya sebisa mungkin gak pendek-pendek banget segua lah. Ya. Kata Sabrina soalnya Sabrina punya ini tuh cowok tuh harus tinggi. Iya, soalnya gak apa-apa gak ganteng, yang jelas tinggi. Tuh katanya kalau kamu tinggi, ya katanya lumayan elevated lah gitu. Ya, lumayan okay. Terbantu pasti mukanya. Yang setuju sama aku boleh komen cewek-cewek. Ya kan? Apalagi cewek-cewek tinggi di luar sana. Nah makanya mungkin kalau teman-teman yang lagi hamil atau akan punya anak, kalau punya anak cowok yang paling penting adalah kasih kalsium jadi biar tinggi. Setuju. Tapi bener suruh sih, berenang, suruh loncat, suruh olahraga basket apa semuanya deh. Tapi gue setuju sih. Gue bener-bener setuju banget kayak kalau gue bisa ngulang waktu lagi, kayak gue juga kayak pengen jauh lebih tinggi dari sekarang sih. Oh ya? Menurut gue lu udah normal sih, Sa. Normal sih, tapi gue berasa gini kalau lu tinggi jadi kayak lebih stretch aja, gue lebih bisa. Iya sih. Kayak kaki gue lebih panjang gitu, atau kayak tangan gue lebih panjang atau gimana gitu. Kalau gue tuh sekarang karena mungkin turunannya juga kayak, mungkin turunan gue kayak pahanya gede, jadi kayak lebih bantet gitu loh. Tapi yang gue sadari adalah tinggi itu lu bisa kayak jadi gendutnya tuh lebih susah, Sa. Oh benar, soalnya karena banyak rentangnya. Benar, dia tuh kayak ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang semuanya. Soalnya gue pernah denger ya kayak Nikita Willy itu kan kecil banget ya. Jadinya tuh dia bakal lebih cepat untuk kayak gendut daripada mungkin kayak gue 170-an kayak makan banyak. Tapi kan gue mungkin satu-satu lah, masih kayak ininya dulu, tengahnya dulu, belum. Tapi kalau orang yang lebih pendek kayak ya badannya kan kecil jadi kayak langsung lebih kelihatan gitu. Benar. Ya mungkin itu salah satu tips dari kita untuk topik kita hari ini. Kalau yang udah punya anak. Iya, kalau lagi punya anak cowok langsung aja disuruh berenang sedini mungkin dari umur 1 tahun biar ketarik tuh badannya, biar cowok-cowok makin ini. Oke. So, jadi in the end adalah kita mau buka polling nih guys. Cowok jelek tapi mapan atau ganteng tapi belum jelas. Sebenarnya gak usah kita buka polling, gue juga udah tahu sih jawabannya pasti apa. Iya, pasti gak mau yang gak jelas kan ya. Iya, semua pasti mau cowok jelek tapi mapan in the end ya. Jadi ya intinya tadi dari Sabrina bertanggung jawab, ya kan kita mau tanya nih kayak tolong komen tipe cowok yang bikin kamu akhirnya luluh padahal awalnya gak tertarik. Kalau tadi kan dari Sabrina bilang bertanggung jawab, mau dia kayak lebih pendek atau gimana, tapi kalau dia bertanggung jawab tuh bikin Sabrina luluh. Nah, buat teman-teman di luar sana, coba komen dong tipe satu cowok yang bisa bikin kamu dari kayak nggak mau, tapi jadi kayak
Mungkin dia humoris. Iya, itu juga ya kan? bisa. Nanti coba tolong komen biar kita tahu dan mungkin bisa jadi next episode selanjutnya. Oke. Kayaknya sudah selesai ya, Sa, untuk episode kali ini. Jangan lupa share, komen, subscribe juga dan follow juga sosial media Gadis Gelas. Kita ada di TikTok sama di Instagram. Tapi kalau kalian misalnya mau tahu tentang event-event baru yang bakal kita lakuin, itu sebulan sekali pasti ada offline event kita. Kalian langsung aja cek informasinya tuh di Instagram Gadis Gelas, @gadisgelaspodcast. Betul guys. So, closing reflective dari kita adalah kalau cinta butuh lebih dari tampang, mungkin cowok jelek bukan menang tampang, tapi menang timing, tanggung jawab, dan tekad. Anjay. 3T bro. 3T. 3T gila, timing, tanggung jawab, dan tekad. Ini gue suka nih, 3T. 3T itu quote kita hari ini juga. 3T. Jadi tenang aja guys, mau kalian berasa kalian biasa aja, atau kalian berasa ganteng, atau kalian berasa mungkin ada yang berasa jelek. Ya. Selama kalian punya 3T, timing, tanggung jawab, dan tekad, aman. cewek-cewek akan luluh. Cewek-cewek akan lulus. Oke, Okay, guys. thank you for today. See you on the next episode. Bye. Bye.